Halo, saya dengan Yakub Sulwi Pratama. Kali ini untuk UAS Pendidikan Kewirausahaan. Pada presentasi kali ini, eh, di mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan diminta untuk membuat laporan penjualan. Eh, saya menggunakan produk yaitu router WiFi portable, di mana laporan ini adalah Q2 atau kuartal 2 dari tim penjualan produk digital Juli 2025. Yang pertama, struktur laporan itu terdiri dari ikhtisar produk, yaitu fitur dan model unggulan. Kedua adalah strategi promosi. Tiga, profil konsumen. Empat, analisis kompetitor. Lima, laporan penjualan. Dan enam, kesimpulan. Yang pertama, dari router WiFi portable, ini dari ikhtisar produknya. Solusi internet nirkabel. Definisi pada perangkat ini mengubah sinyal internet seluler 4G dan 5G menjadi jaringan Wi-Fi pribadi dengan fitur keamanan tingkat lanjut dengan spesifikasi teknis, dukungan jaringan 4G LTE Cat 6, 300 Mbps dan 5G dengan kapasitas baterai antara 2.400 sampai dengan 3.000 mAh, ketahanan 4 sampai 8 jam. Kapasitas koneksi 10 sampai 16 perangkat sekaligus. Kemudian ada fitur tambahan, VPN support, dual band Wi-Fi, dan SIM slotnya untuk all operator. Kemudian model populer di Indonesia yaitu ada Huawei dengan seri E5577 dengan harga 645.000, kompatibel untuk semua operator. Kemudian ada ZTE MF920U dengan harga 1,2 juta. Dan ada ProLink yang paling murah di seri N300, 400.000 dengan harga yang paling terjangkau di entry level. Kemudian strategi promosi, di sini ada di mana ada strategi pemasaran dan hasil implementasinya secara digital, konten marketing dengan model AISAS, itu engagement meningkat 40% dengan Google Ads ROI rendah di 1,2 karena persaingan cukup ketat. Kemudian juga melakukan kolaborasi terhadap influencer, itu dengan demo dengan travel vlogger, itu penjualan meningkat 25% di Q1. Kemudian program afiliasi dengan komisi 15% per penjualan. Dan yang paling signifikan ada di aktivitas offline yaitu booth dengan demo di 15 mall besar Jabodetabek dan Surabaya. Itu menghasilkan 70% pengunjung melakukan pembelian secara spontan on the spot pada saat eh, aktivitas offline. Kemudian profil dari konsumennya ini ada target dan perilaku konsumen, demografi penggunanya itu ada di 34% dari Gen Z dan 30% dari milenial. Distribusi geografinya juga terlihat di angka 69% dari urban dan suburban. Kemudian di use case utamanya adalah digital nomad, yaitu freelancer yang bekerja remote dari berbagai lokasi. Kemudian untuk keluarga multi device yang rumah tangganya butuh banyak koneksi, banyak perangkat. Kemudian targetnya juga untuk pedagang tradisional pemilik UMKM yang membutuhkan koneksi untuk digital transaksi. Faktor keputusan dalam pembelian yang pertama ada di harga dengan estimasi 45%, kemudian di kecepatan 30%, dan daya tahan baterai di 25%. Kemudian di sini ada analisis kompetitor di peta persaingan pasar di Indonesia. Pangsa pasar pada Q2, kebetulan laporan ini adalah laporan Q2, itu ada beberapa kompetitor di merek IndiHome.
Pangsa pasar 56%, keunggulannya jaringan luas, ada bundling paket, ada My Republic, ada Biznet, ada First Media di mana strategi kompetitor dari mulai IndiHome itu bundling dengan paket TV, kemudian My Republic fokus pada segmen premium dengan kecepatan 1 Gbps, kemudian di Biznet dengan harga yang agresif, cukup agresif dalam 150.000 per bulan untuk paket unlimited. Kemudian di tren pasar global, proyeksi pertumbuhan CAGR di 13,9%, proyeksinya dari 2025 sampai 2031. Nilai pasar diproyeksikan mencapai 20,48 miliar US dollar pada tahun 2031. Jadi ada peluang pertumbuhan signifikan di pasar Asia Tenggara dengan penetrasi internet yang terus meningkat. Kemudian ini adalah laporan penjualannya, kinerja penjualan di kuartal 2 2025. Jadi unit yang sudah terjual ada 12.450. Ini ada peningkatan 18% dari Q1. Kemudian revenue-nya ada di 28,15 miliar. Jadi produk terlarisnya ada di Huawei yang terjual di 4.200 unit dengan harga rata-rata 645.000. Disusul produk terlaris kedua ada ProLink N300, lalu produk terlaris ketiga ada ZTE. Jadi faktor keberhasilan eh, dari penjualan ini ada bundling paket traveling, ini menyumbang 40% total penjualan, dan diskon akhir kuartal ini meningkat penjualan 35% di minggu terakhir bulan Juni. Kendala utama dalam penjualan yang pertama adalah stoknya habis untuk Huawei di 2 minggu sebelum akhir kuartal, jadi ada potensi rugi 15%. Kemudian ada keluhan konsumen terkait dengan daya baterai yang cepat habis pada saat video conference. Ini ada rencana tindak lanjut. Untuk kesimpulan utamanya adalah pertumbuhannya positif, kenaikan 18% penjualan dengan revenue 28,15 miliar. Kemudian bundling paket traveling sukses, strategi bundling menyumbang 40% dari total penjualan. Dan perbaikan yang diperlukan adalah kendala manajemen stok dan daya baterai yang perlu segera disolusikan. Rencana tindak lanjutnya untuk Q3 di next step-nya untuk peningkatan stok produk paling populer yang paling terlaris sesuai dengan prediksi permintaan di Q4, peningkatan R&D untuk kapasitas baterai dan efisiensi daya. Kemudian Q1 di 2026, ekspansi strategi influencer ke segmen keluarga dan UMKM. Di 2026, pengembangan produk entry level dengan baterai yang bisa tahan lama itu juga menjadi target pasar yang lebih bagus. Demikian presentasi dari saya terkait laporan aktivitas penjualan dari produk WiFi portable. Terima kasih.